Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, eh, kesempatan ini saya akan melanjutkan membaca buku bagian kedua, yaitu buku tentang lagu, nyanyian, dan musik benarkah diharamkan. Penulisnya adalah Ahmad Zarkashi LC, di mana saya telah membaca dari bab 1 sampai bab 2. Sekarang saya akan melanjutkan pada bab 3, yaitu halal haram lagu, nyanyian, dan musik. Bab 3, halal haram lagu, nyanyian, dan musik. Ada dua kelompok pendapat, yakni yang mengharamkan mutlak dan kelompok yang membolehkan. Satu, musik dan lagu haram. Ini kelompok yang pertama. Setidaknya ada dua orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat dengan tegas mengharamkan nyanyian dan musik, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk di antara sahabat yang mengharamkan nyanyian. Beliau berfatwa, nyanyian itu menumbuhkan sifat munafik di dalam hati, sebagaimana air menyebabkan tumbuhnya tanaman. Hadis riwayat Abu Daud. Ada beberapa hadis yang dijadikan dalil serta argumen oleh kelompok pendapat pertama ini yang menegaskan bahwa memang musik itu hukumnya haram. Mari simak dengan seksama. Dalil pertama, kelompok yang mengharamkan bersandar dengan hadis ayat Al-Quran yang menyebut bahwa Allah mengharamkan lahwul hadis yang kemudian diartikan sebagai musik. Pada surat Al-Luqman ayat 6, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran surat Luqman ayat 6. Dalam banyak tafsir, kita mendapati para mufassir mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yang menyebut bahwa lahwul hadis yang disebut dalam ayat itu artinya musik. Seperti tafsir At-Tabrani 20 halaman 128, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud berkata, lahul hadis itu maksud itu musik atau nyanyian dan mendengarkannya. Kemudian makin diperkuat dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir yang wafat pada tahun 774 Hijriah dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang berbahagia atau syuhada, yang mana mereka mendapatkan petunjuk dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan mengambil manfaat dari mendengarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang keadaan orang yang asyqiya atau merugi dan sengsara, yakni mereka yang menolak untuk mengambil manfaat dari mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menerima untuk mendengarkan suara seruling dan nyanyian-nyanyian yang juga alat musik atau gendang. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud terkait ayat Allah, dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahwul al-hadis untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah. Beliau Ibnu Mas'ud mengatakan, itu demi Allah adalah lagu atau nyanyian-nyanyian. Ayat dan penjelasannya dari ahli tafsir ini sudah cukup jelas dan sangat kuat untuk menyatakan musik, lagu, dan juga nyanyian adalah sesuatu yang memang diharamkan.
Dalil kedua, kemudian sebagian lagi berdalil dengan hadis. Hadis riwayat Bukhari, yaitu akan ada dari umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik. Hadis ini sejatinya sudah sangat cukup untuk mengharamkan nyanyian atau juga musik. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis menyebut tentang adanya orang dari umatnya yang akan menghalalkan apa-apa yang disebutkan dalam hadis itu. Dan salah satu yang disebutkan adalah muazif, yakni alat musik yang biasa dipakai oleh orang-orang ketika itu untuk melantunkan nyanyian yang pemakaiannya dipukul. Mungkin kalau zaman sekarang kita menyebutnya dengan istilah gendang. Kalau memang ada yang menghalalkannya, itu berarti memang barang tersebut aslinya adalah haram. Lalu Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti bahwa akan ada orang yang menghalalkan, padahal itu haram. Dalil ketiga, kemudian mereka yang mengharamkan juga berdalil dengan hadis riwayat At-Tirmizi, semua perbuatan sia-sia yang dikerjakan seseorang laki-laki muslim adalah batil, kecuali melempar panah, melatihkan kuda, dan mencumbui istrinya. Semua itu termasuk hak, hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini secara umum melarang segala hal yang melalaikan dan melenakan. Dan semua kita tahu bahwa musik dan nyanyian itu punya efek yang sangat nyata dalam melenakan pendengarannya. Sehingga tidak jarang kita melihat orang yang hanyut dan terlena dalam alunan nada sebuah nyanyian atau musik. Dan tidak jarang juga membuatnya lupa segala hal termasuk kewajiban. Padahal sebagai seorang muslim, kewajiban adalah perkara yang tidak boleh dinomorduakan. Dan karena sebab musik serta lagu tersebut, kewajiban bisa tertunda atau bahkan ditinggal. Dalil keempat, diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan juga Ibnu Majah. Dari Nafi bahwa Ibnu Umar mendengar suara seruling gembala, maka ia menutupi telinganya dengan dua jarinya dan mengalihkan kendaraannya dari jalan tersebut. Ia berkata, "Wahai Nafi, apakah engkau dengar?" Saya menjawab, "Ya." Kemudian melanjutkan perjalanannya sampai saya berkata, "Tidak." Kemudian Ibnu Umar mengangkat tangannya dan mengalihkan kendaraannya ke jalan lain dan berkata, "Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seruling gembala, kemudian melakukan seperti ini." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar dalam hadis ini jelas menunjukkan bahwa musik atau nyanyian itu memang haram hukumnya. Itu ditunjukkan dengan beliau radhiyallahu anhu menutup kupingnya ketika mendengar ada lantunan seruling ketika ia melewati sebuah tempat. Pekerjaan sahabat ini sebagaimana kita tahu bahwa mereka ridwanullah alaihim berstatus soduk alias terpercaya dan sulit untuk mendapati orang-orang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan kemaksiatan. Dan justru sebaliknya, bahwa merekalah generasi yang paling frontal terhadap kemaksiatan. Kalau Ibnu Umar menutup kupingnya ketika terdengar sedikit saja bunyi seruling, sulit untuk mengatakan bahwa seruling itu halal, karena kalau memang halal, untuk apa kuping itu ditutup? Dalil kelima, ulama yang mengharamkan musik serta nyanyian juga berdalil dengan ayat surat Al-Furqan ayat 72. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran surat Al-Furqan ayat 72. Imam At-Tabari wafat 310 Hijriah dalam tafsirnya menjelaskan apa yang dimaksud dalam ayat di atas. Beliau berkata, pendapat yang paling dekat dengan
benar terkait tafsir ayat di atas adalah mereka yang sama sekali tidak menyaksikan sesuatu yang batil, tidak menyaksikan kesyirikan, tidak juga lagu atau nyanyian, tidak juga dusta dan sejenisnya yang semakna dengan zur atau kepalsuan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memutlakan sifat mereka yang tidak menyaksikan zur atau kepalsuan. Maka tidak layak jika ada seseorang yang mengkhususkan zur tersebut kecuali dengan hujah atau argumen yang bisa diterima, baik dari nakli atau juga akli. Kata kata yashhaduna az-zur dikatakan oleh Imam Mujahid, ulama tafsir kalangan tabi'in, bahwa kata kata la yashhaduna az-zur itu maknanya adalah tidak mendengarkan nyanyian atau lagu. Sebagaimana dikutip oleh Syekh Al-Qattani dalam kitabnya Al-Ghina wa Al-Ma'azif fi Du'u Al-Kitab wa Al-Sunnah. Dua, musik dan lagu halal. Jadi ini kelompok kedua, musik dan lagu itu halal. Hukum musik atau nyanyian itu boleh, akan tetapi kebolehannya dengan 3 syarat. Yang pertama, terjaga dari fitnah. Yang kedua, tidak disertai kemaksiatan. Yang ketiga, tidak melalaikan kewajiban. Di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa di antara mereka yang menghalalkan musik, di antaranya Abdullah ibnu Az-Zubair dan Abdullah bin Za'far. Imam As-Sawqani dalam kitabnya Nailul Autar menceritakan tentang sahabat Abdullah bin Zubair yang memiliki budak-budak wanita dan alat musik berupa gitar. Dari Ibnu Umar pernah ke rumahnya, ternyata di sampingnya ada gitar. Ibnu Umar berkata, "Apa ini wahai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Kemudian Ibnu Zubair mengambilkan untuknya. Ibnu Umar merenungi kemudian berkata, "Ini mizan syami, alat musik dari Syam." Berkata Ibnu Zubair, "Dengan ini akal seseorang bisa seimbang." Mari simak beberapa dalil dan argumen pendapat kedua ini, yaitu pendapat yang mengatakan lagu dan musik adalah halal. Dalil pertama, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, diriwayatkan satu cerita tentang budak-budak wanita yang bernyanyi di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah berkata, Abu Bakar masuk menemui aku saat itu di sisiku. Ada 2 orang budak tetangga kaum Ansor yang sedang bersenandung. Ada yang mengingatkan kepada peristiwa pembantaian kaum Ansor pada perang Bu'ats. Aisyah melanjutkan kisahnya. Kedua sahaya tersebut tidaklah begitu pandai dalam bersenandung. Maka Abu Bakar pun berkata, seruling-seruling setan kalian perdengarkan di kediaman Rasulullah SAW. Peristiwa itu terjadi pada hari raya Id. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan sekarang ini adalah hari raya kita. Hadis riwayat Bukhari. Lihat, ternyata di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diperdengarkan nyanyian yang dilantunkan oleh budak-budak wanita yang sedang merayakan hari raya, hari bersejarah bagi kaumnya. Sahabat Abu Bakar yang menegur budak tersebut justru ditegur juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti musik serta nyanyian itu tidak masalah selama tidak ada kemaksiatan. Dan kalau seandainya musik atau nyanyian itu haram, tentulah sejak awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan mereka budak-budak bernyanyi di rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang kedua,
Bukan hanya itu, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dinyanyikan secara khusus juga oleh budak wanita yang sebelumnya memang sudah bernazar untuk bernyanyi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari salah satu peperangan. Kemudian datang salah seorang budak wanita hitam. Lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku pernah bernazar, jika engkau pulang dalam keadaan selamat, aku akan memukul tuf ini di depan engkau dan bernyanyi." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kalau memang begitu, ya lakukanlah. Tapi jika tidak bernazar, begitu jangan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi, kalau saja bernyanyi atau musik itu diharamkan, pastilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan budak tersebut bernyanyi di depan beliau. Mungkin seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan kemaksiatan terjadi di depan mata beliau? Pastinya tidak mungkin ya. Dalil ketiga, bukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab pun suka mendengarkan nyanyian. Nah, diriwayatkan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah asar dari Khawwat bin Zubair. Beliau berkata, "Aku bersama Umar bin Khattab berjalan dalam perjalanan haji bersama di atas kendaraan. Di antara kita ada Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Az-Zarrah. Kemudian beberapa orang memintaku untuk bernyanyi. Maka aku bernyanyi, mereka meminta, 'Nyanyikanlah syair Dirar.' Lalu Sayyidina Umar mengatakan, 'Biarkan Khawat bernyanyi lagunya sendiri.' Aku pun bernyanyi sampai menjelang waktu sahur. Sayyidina Umar berkata, 'Sudahlah Khawat, kita sudah masuk waktu sahur.' Hadis riwayat Al-Baihaqi. Beliau mendengar nyanyian yang dilantunkan salah seorang pengikutnya dalam perjalanan. Itu berarti beliau tidak sendiri. Dan kalau saja seandainya musik atau nyanyian itu haram, pastilah ada salah seorang di antara mereka yang menegur, tetapi tidak satupun. Justru dalam hadis di atas kita mendapati ternyata Umar dan kaum muslim lainnya sangat bersemangat sekali untuk mendengarkan lantunan nyanyian. Karena memang itu bagian dari fitrah manusia yang senang kepada lantunan nada. Dalil keempat, bukan lagi sesuatu yang aneh dalam pernikahan, sering sekali digelar panggung musik yang ada di dalamnya. Tentu ada nyanyian, dan itu pun pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu bahwasannya beliau menikahkan salah seorang saudarinya dengan pemuda dari kaum Ansor. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Tidakkah kalian menghadirkan lau atau musik?" Kaum Ansor itu kaum yang suka lau atau musik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang justru menanyakan kepada Sayyidah Aisyah tentang ketidakadaan penyanyi dalam perayaan pernikahan saudarinya. Kalau memang haram, kenapa mesti ditanyakan? Bukankah sebuah perkara yang baik jika memang tidak ada perkara haram yang menyelinap dalam pernikahan? Tapi kenapa ketiadaannya ditanyakan? Itu berarti memang tidak masalah dengan musik dan nyanyian. Tentu sebagaimana sudah disebutkan, kebolehannya dengan syarat tidak melalaikan kewajiban dan tidak menimbulkan kemaksiatan. Dalil kelima, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang fenomenal, Ihya Ulumuddin, memberikan pembelaan yang baik untuk pendapatnya yang tidak mengharamkan nyanyian dan lagu. Mari simak penjelasan beliau. Imam Al-Ghazali dalam Ihya
Sumber suara itu adalah kerongkongan makhluk hidup. Lalu dibuatkanlah alat musik dengan nada yang ada pada pita suara makhluk sebagai imitasi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan itu karena salah satu tujuan penciptaan sebagai inspirasi. Maka mustahil mengharamkan mendengarkan musik karena itu bagian dari fitrah yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita seperti itu. Maka tidak mungkin mengharamkan suara burung bernyanyi. Ternyata memang sulit untuk mengharamkan nyanyian karena memang itu bersumber dari apa yang sudah Allah ciptakan. Toh mendengarkan cuitan burung boleh, kenapa manusia tidak? Baik, kita masuk kepada bab keempat, yaitu syariat tidak menghancurkan syahwat. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan kepada kita tentang penciptaannya terhadap manusia yang ia hiasi dengan adanya nafsu di dalam diri makhluknya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Imran ayat 14, dihiasi manusia itu dengan cinta syahwat terhadap wanita, anak keturunan dan juga harta benda, emas, perak, kuda atau kendaraan yang terpelihara, hewan ternak dan juga tanam-tanaman. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa nafsu syahwat yang ada dalam diri kita adalah perhiasan yang Allah berikan kepada kita dan memang itu pemberian yang tidak mungkin dihilangkan. Justru menghilangkannya adalah perbuatan melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, syahwat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Zurjani dalam At-Ta'rifat itu diartikan sebagai berikut. Kecenderungan diri manusia kepada sesuatu yang menyenangkan. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan definisi syahwat. Beliau mengatakan, syahwat adalah kata yang menunjukkan kecenderungan diri manusia kepada sesuatu yang ia inginkan dan ia sukai dan tidak bisa ia tahan atau cegah. Hidup ini jadi berwarna itu karena memang kita yang punya nafsu dan kecenderungan. Hidup menjadi tidak monoton karena memang kita mengerjakan hal-hal guna mengikuti kecenderungan dasar sebagai manusia. Namanya juga perhiasan, sebagaimana layaknya kita, manusia agak kurang enak dilihat dan tidak sedap dipandang mata jika orang itu tidak berhias. Tapi menjadi sangat enak dipandang jika ia bisa berhias dengan baik. Namun, kalaupun kita berhias terlalu berlebihan, tidak proporsional, artinya pun jadi jelek kelihatannya. Muka menor, penuh bedak karena dandan berlebihan pun tidak membuat jadi cantik, malah jadi norak. Bukankah kita juga diperintahkan untuk menjadi indah dan terlihat indah, yang salah satunya dengan berhias itu? Yang berarti bahwa setiap kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecenderungan dasar sebagai makhluk yang memang mempunyai nafsu. Karenanya, manusia itu sangat wajar sekali menginginkan harta. Sangat normal jika manusia itu bernafsu kepada lawan jenis yang cantik, tampan, dan memikat. Begitu juga kecenderungan manusia kepada sesuatu yang indah dilihat dan enak didengar, seperti alunan nada dan lantunan musik. Dalam arti lain, kita ini secara manusiawi memang suka terhadap suara-suara yang mengalun dan memanjakan telinga. Itu memang kecenderungan dasar kita sebagai manusia. Karena memang perangkat itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita dalam diri. Karenanya, kita mendapati aturan dalam agama ini tidak ada yang menghancurkan atau bertentangan dengan fitrah kita sebagai manusia.
Kita dasarnya memang suka terhadap harta, suka kekayaan, tidak suka kemiskinan, dan benci kekurangan. Karena itu, tidak ada sesuatu ayat atau hadis pun yang melarang kita mencari harta. Tidak ada. Yang ada hanya aturan bahwa jika memang harta yang kita cari sudah banyak dan melewati nisab atau batasan, wajib membayar zakat. Walaupun belum mencapai nisab tersebut, ada anjuran untuk berbagi kepada mereka yang tidak seberuntung kita dalam hal kepemilikan harta. Kecenderungan dasar manusia itu suka terhadap lawan jenis. Lalu apakah ada larangan yang berasal dari wahyu untuk kita tidak boleh mencintai lawan jenis? Tidak ada. Hanya saja syariat ini mengatur bagaimana cinta terhadap lawan jenis itu menjadi legal di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan cintanya yang diberangus, akan tetapi diberikan aturan dan jalan agar sesuai dengan fitrah manusia dan menghindari jatuhnya manusia pada sifat kehewanan jika nafsu kepada lawan jenis dibiarkan liar. Karenanya, ada aturan menikah dalam syariah, bahwa jika memang mencintai, maka menikahlah jalannya. Di dalamnya bukan hanya pemenuhan nafsu terhadap lawan jenis, akan tetapi diwajibkan adanya tanggung jawab, memberikan nafkah, perlindungan, serta bimbingan terhadap orang yang dicintai. Ini aturan guna memuliakan manusia sebagai manusia, bukan penghambat terhadap nafsu itu sendiri. Karena memang syariat datang tidak untuk menghancurkan nafsu manusia, tapi justru mengaturnya guna menjaga marwah dan martabat manusia itu sendiri. Bahkan dalam mencari jodohnya pun Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan bagaimana mencari itu dengan mengakomodasi kecenderungan dasar manusia. Rasulullah SAW dalam hadisnya yang cukup masyhur dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Perhatikan agamanya, kamu akan selamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Manusia memang suka kepada harta, maka silakan cari yang berharta. Manusia juga suka untuk dihormati, maka silakan cari yang mempunyai keturunan baik. Karena sebab itu biasanya orang dihormati. Manusia suka kepada yang cantik, enak dipandang, maka silakan cari yang cantik. Akan tetapi, dari itu semua yang merupakan kecenderungan dasar manusia, utamakanlah aspek agama. Karena dengan aspek agama, aspek-aspek manusia itu menjadi terarah. Syariat tidak melarang kita mencari sesuai kecenderungan dasar manusia, akan tetapi hanya mengatur bagaimana baiknya. Pada intinya, syariat ini tidak datang untuk menghancurkan syahwat dan nafsu. Ia datang untuk mengatur. Kenapa harus diatur? Karena kalau tidak diatur, manusia dibiarkan menuruti nafsu dan syahwat tanpa batasan dan aturan. Manusia tidak lebih mulia dan lebih cenderung sama dengan hewan. Bukankah hewan itu hidup hanya menuruti nafsunya saja? Itu juga bahwa dalam syariat ini tidak ada ketetapan yang bertentangan dengan kecenderungan dasar manusia. Tidak mungkin ada aturan dalam syariat ini yang mengarahkan manusia pada kehancuran, karena tidak sesuai dengan fitrahnya. Dan memang kita dilarang untuk melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Buktinya kita bisa dapati dalam sebuah hadis yang masyhur, yang mana ada beberapa orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersaksi atas dedikasi dirinya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merestuinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata,
ada 3 kelompok yang mendatangi rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam guna bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka dikabari tentang bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka merasa malu dan terpukul sampai akhirnya mereka berkata, kita ini siapa jika dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak ada apa-apanya, padahal beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan juga yang akan datang. Kemudian salah seorang di antara mereka berucap, kalau begitu, untuk menyamai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadahnya, saya akan terus-terusan sholat malam tanpa tidur. Yang lain berkata, kalau gitu saya akan berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka. Yang lain lagi berkata, kalau begitu saya tidak akan menikah selamanya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang lalu berkata, wahai kalian yang berkata ini dan itu, ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Akan tetapi, setakwa-takwanya aku kalau malam sholat juga tidur. Aku kalau malam sholat juga tidur. Kalau siang aku puasa, tapi juga kadang berbuka. Dan aku menikahi wanita. Siapa yang menolak sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Muttafaq alaih. Hadis di atas cukup menjadi bukti bahwa syariat tidak akan mengeluarkan kita dari kemanusiaan kita. Maka begitu juga dalam hal nyanyian dan musik. Syariat tidak mungkin melarang dan mencegah kecenderungan dasar manusia yang memang suka kepada alunan nada dan lantunan suara yang merdu. Manusia mana yang tidak suka keindahan? Manusia mana yang tidak suka dengan alunan merdu? Manusia mana yang tidak suka lantunan syahdu? Terbuat dari apa manusia tersebut? Tidak ada. Semua manusia punya kecenderungan suka kepada alunan dan lantunan indah. Nah, kecenderungan itu tidak dilarang oleh agama. Hanya saja agama mengatur. Silakan dengarkan nyanyian, tapi hati-hati jangan sampai ada nyanyian yang mengandung kesyirikan, kemaksiatan, dan sejenisnya. Silahkan dengarkan lagu dan musik serta nyanyian, tapi awas, jangan sampai terlena sehingga meninggalkan kewajiban. Silahkan dengar nyanyian, datangi pertunjukan musik, tetapi awas. Jangan sampai fitnah terbuka. Jangan ada maksiat yang dikerjakan nyata. Jangan melewatkan kewajiban begitu saja dan tetaplah selalu terjaga. Hati-hati. Kita masuk pada bab 5. Ini adalah kitab-kitab ulama tentang musik. Jadi informasi tentang kitab-kitab ulama tentang musik. Untuk menambahkan pengetahuan dan meluaskan wawasan terkait dengan apa yang kita bahas dalam buku ini, yakni masalah musik, nyanyian dan lagu, penulis tuliskan di bawahnya daftar kitab ulama yang membahas hukum musik dari kalangan yang mengharamkan dan juga menghalalkan. Satu kitab yang mengharamkan yaitu dari Zam al-Malahi Ibnu Abi al-Dunya, wafat pada 280 Hijriah. Yang kedua, Tahrim al-Narod wal Satroj wa al-Malahi li al-Imam al-Hafidh Abu Bakar al-Aziri, wafat 360 Hijriah. Ar-Rod ala man yuhibbu asyima li al-Imam al-Thaib al-Tabari, wafat 450 Hijriah. Kasfu al-Qina fi hukmi al-wujdi wa al-sima li al-Imam Abu al-Abbas
Abu Abbas Al-Anshari Qurtubi, wafat 656 Hijriah. Al-kalamu ala Al-kalamu ala sima Al-kalamu ala sima lil Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wafat 751 Hijriah. Al-ghina wal ma'azi fi du'u al-kitab was sunnah wa asar as-sahabah, Dr. Syed bin Ali bin Waf al-Qotani. Kitab ulama yang menghalalkannya, Risalah fi al-ghina al-mulhi mubah am-mahzur li Ibnu Hazm al-Andalusi, wafat 456 Hijriah. Bawarik al-ilma fi takhfir man yuharrim as-sima li Abi al-Mawahib Ahmad bin Muhammad al-Ghazali, wafat 520 Hijriah. Farhu Asma bis Rukhas al-Sima li Abi al-Mawahib Muhammad bin Ahmad As-Sajili At-Tunisi, wafat 882 Hijriah. Ibtal da'wa al-ijma' ala tahrim al-sima' al-Shawkani, wafat 1255 Hijriah. Al-ghina wa al-musiqi halal am haram, Muhammad Imarah. Selanjutnya al-musiqi wal ghina fi mizan al-Islam, Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi'. Ya, itulah tadi kitab-kitabnya, dan yang terakhir ini adalah profil penulis, yaitu dari penulisnya Zarkasi, yang di sini diungkapkan bahwa beliau adalah dalam tim asyatid di Rumah Fikih Indonesia. Baik, teman-teman, menarik dari buku ini, ya, kalau saya membaca buku ini, melihat bahwa ada kelompok atau ada imam-imam yang mengharamkan, dan ada juga imam-imam yang memperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang kuat juga. Berdasarkan pada dalil-dalilnya. Ada 5 dalil, ya. Ada 5 dalil yang mereka ungkapkan. Mari kita lihat di sini. Jadi ada 5 dalil, semuanya memiliki 5 dalil yang mengharamkan dan juga yang menghalalkan. Dan yang menarik pada bab yang keempat ini, dari bab keempat ini, penulis ini lebih cenderung untuk mengajak kita mengatakan bahwa musik dan lagu itu halal, ya, dengan mengibaratkan tulisannya berupa syariat, tidak menghancurkan syahwat. Baik, itulah suatu buku yang menarik dari Ahmad Zarkasi LC tentang lagu, nyanyian, dan musik benarkah diharamkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.